Cerita Silat Online Channel mempersembahkan serial Pendekar Raja Wali Sakti, episode Kemelut Pusaka Leluhur, bagian 1. Satu rombongan berjumlah 11 orang berkuda berpacu cepat meninggalkan debu yang mengepul di udara. Dilihat dari seragam yang dikenakan, 11 orang berkuda itu bisa dikenali asalnya. Mereka adalah prajurit dan seorang panglima kerajaan Karangsetra. Tampak penunggang kuda paling depan adalah Panglima Bayan Sudira. Salah seorang prajurit yang berkuda di belakang Panglima Bayan Sudira, menuntun seekor kuda hitam legam. Rombongan prajurit Karangsetra itu jelas menuju kerajaan Jiwanala yang terletak di pesisir pantai sebelah timur. Tampaknya mereka telah menempuh perjalanan begitu jauh. Ini terlihat dari wajah-wajah yang letih dan pakaian berdebu. Kuda yang mereka tunggangi pun mendengus-dengus kelelahan. Huop, Panglima Bayan Sudira tiba-tiba mengangkat tangan sambil menghentikan laju kudanya. 10 orang prajurit yang mengikutinya serentak berhenti. Pandangan Panglima Bayan Sudira tidak lepas ke arah jalan di depannya. Tampak sebuah pohon yang cukup besar roboh melintang menghalangi jalan. Gumam Panglima Bayan Sudira pelan. Pohon besar itu seperti baru saja tumbang. Daun-daunnya masih lebat dan hijau. Walaupun tampaknya masih begitu kokoh, tapi tumbangnya sampai ke akar. Pohon sebesar itu memang bisa saja roboh kalau terjadi badai yang sangat dahsyat. Tapi sekitarnya tampak tenang, dan tidak ada tanda-tanda bekas terlanda badai. Pohon-pohon lain di sekitarnya tampak masih kokoh berdiri. Panglima Bayan Sudira jadi curiga melihat keadaan yang ganjil ini. Diisyaratkan pada prajuritnya untuk waspada. Panglima Karangsetra itu segera melompat turun dari punggung kudanya. Gerakannya begitu indah dan ringan, tanpa menimbulkan suara sedikit pun. Perlahan-lahan dihampiri pohon yang tumbang menghadang jalan itu. Belum juga sampai ke pohon itu, mendadak sebatang tombak meluncur deras ke arahnya. Panglima Bayan Sudira melentingkan tubuhnya ke belakang, sehingga tombak itu hanya menancap tanah padahal dia tadi berdiri di situ. Belum lagi hilang rasa terkejutnya, mendadak. Hahaha, terdengar suara tawa menggelegar memekakan telinga, seolah-olah datang dari segala penjuru mata angin. Jelas kalau suara itu dibarengi penyaluran tenaga dalam yang cukup tinggi. Semakin lama suara itu semakin menyakitkan telinga. Para prajurit yang berjumlah 10 orang, mulai merasakan akibatnya. Panglima Bayan Sudira menggerak-gerakkan tangannya di depan dada. Pada saat yang sama, 3 prajurit yang berada di belakangnya sudah menggelepar sambil berteriak-teriak dari mulut, hidung, dan telinga mereka keluar darah. Pengaruh suara tawa itu sangat luar biasa. Yah, tiba-tiba saja Panglima Bayan Sudira memekik keras sambil memutar tubuhnya cepat. Kedua tangannya direntangkan ke samping. Suara teriakannya demikian keras dan menggelegar. Bersamaan dengan itu bertiup angin kencang bagai terjadi badai topan. Panglima Bayan Sudira mengerahkan aji, Bayu Badai, satu ajian yang sangat dahsyat. Ajian itu memang sangat ampuh dan dahsyat. Buktinya suara tawa itu mendadak berhenti. Seketika Panglima Bayan Sudira juga menghentikan ajiannya. Dia tidak ingin para prajuritnya terlempar akibat hempasan badai yang diciptakannya. Para prajurit Karangsetra yang tadi bergelimpangan, mulai dapat bangkit kembali. Napas mereka tersengal dengan tubuh lunglai dan darah masih mengucur dari hidung. Panglima Bayan Sudira berdiri tegak sambil memasang mata tajam untuk mengawasi sekitarnya. Pendengarannya dipasang tajam. Tapi suasana begitu hening, bahkan angin pun seolah-olah enggan bertiup. Waspadalah kalian, ujar Panglima Bayan Sudira memperingatkan. 10 orang prajurit Karangsetra itu mencabut pedangnya masing-masing. Mereka bergerak mendekati panglimanya, dan berhenti di belakang laki-laki setengah baya itu. Siapa kau? Keluar! Teriak Panglima Bayan Sudira keras. Sepi. Tak terdengar suara sedikit pun. Panglima Bayan Sudira memerintahkan para prajuritnya untuk mengambil kuda. 2 orang prajurit bergegas menghampiri kuda mereka yang tetap tenang merumput, seperti tidak menghiraukan kejadian yang tengah berlangsung terhadap majikannya. Awas! Seru Panglima Bayan Sudira tiba-tiba.
Saat itu dua batang tombak melesat cepat bagai kilat ke arah dua prajurit yang tengah menghampiri kuda-kudanya. Dua orang prajurit itu terperangah sesaat. Kemudian, dengan gerakan cepat dikibaskan pedangnya untuk menangkis tombak itu. Terang, terang, dua orang prajurit itu terpekik hampir bersamaan. Pedang mereka terlempar jauh begitu menangkis lemparan tombak tadi. Panglima Bayan Sudira segera melompat ke depan prajurit yang terhuyung ke belakang beberapa langkah seraya memegangi tangannya. "Gusti," salah seorang prajurit merintih lirih. "Kenapa tanganmu?" tanya Panglima Bayan Sudira. "Orang itu berilmu sangat tinggi." "Tangan hamba seperti mati," sahut prajurit itu. Panglima Bayan Sudira mengerutkan alisnya. Sebentar diperiksanya tangan kedua prajurit itu. Tidak ada yang terluka, hanya aliran darahnya terasa begitu cepat. Itu pertanda kalau baru saja menerima hentakan tenaga dalam yang cukup tinggi tingkatannya. Seorang prajurit lain menghampiri, diserahkan pedang temannya yang tadi terlempar. Panglima Bayan Sudira memberi isyarat pada para prajuritnya untuk naik ke punggung kudanya masing-masing. Prajurit yang berjumlah 10 orang itu bergegas melompat naik ke punggung kudanya. Tapi baru saja berada di atas punggung kuda tiba-tiba terdengar kembali suara tawa terbahak-bahak. Bahkan kini disusul dengan munculnya seorang laki-laki muda berusia sekitar 30 tahun. Pemuda itu berdiri tegak di atas pohon yang tumbang menghalangi jalan. Di tangannya tergenggam sebatang tombak panjang berwarna merah, sama dengan warna pakaian yang dikenakannya. Ujung atas tombak itu berbentuk bulan sabit berwarna kuning keemasan. Sungguh berbeda dengan tombak-tombak pada umumnya. "Masih ingat denganku, Bayan Sudira?" Dingin dan datar suara pemuda itu. "Kumbang merah," desis Panglima Bayan Sudira. "Hahaha, hebat, kau sekarang jadi Panglima, Bayan Sudira. Tapi sayang, prajuritmu kurang tangguh untuk sebuah kerajaan besar seperti Karangsetra," kata Kumbang merah sinis. "Terima kasih. Tapi mereka sudah mampu menangkis seranganmu," jawab Panglima Bayan Sudira tidak kalah sinisnya. "Hahaha, kalau aku mau, hanya sekedipan mata saja mereka sudah mati." Panglima Bayan Sudira merentangkan tangannya mencegah prajuritnya yang tak tahan mendengar ejekan itu. 10 orang prajurit Karangsetra itu tidak jadi bergerak. Meskipun mereka sudah turun kembali dari punggung kudanya, tapi belum ada yang menarik pedangnya kembali keluar. "Kumbang merah, apa maksudmu menghadang perjalananku?" tanya Panglima Bayan Sudira lantang. "Aku hanya ingin memperingatkanmu, Bayan Sudira, perjalananmu ke Jiwanala hanya sia-sia saja. Kau tidak akan mendapatkan apa-apa di sana," sahut Kumbang merah juga lantang. "Bukan urusanmu, Kumbang merah. Urusanku juga jika kau bersikeras tetap ingin ke Jiwanala." Kenapa kau melarangku ke sana?" Kumbang merah tidak menjawab tapi hanya melompat turun dari pohon tumbang yang dipijaknya. Gerakannya sungguh ringan dan indah. Sepasang kakinya menjejak tanah tanpa menimbulkan suara sedikit pun. Jelas kalau tingkat kepandaiannya sukar diukur. "Hebat, rupanya kau mengalami kemajuan yang sangat pesat, Kumbang merah," puji Panglima Bayan Sudira. 10 tahun aku mempersiapkan diri. Dan semua itu hanya untukmu, Bayan Sudira." Setelah berkata demikian, Kumbang merah melompat cepat bagaikan seekor macan menerkam mangsanya. Begitu cepat terjangannya, sehingga membuat Panglima Bayan Sudira sempat terperangah. Namun dengan cepat pula Panglima Karangsetra itu menggeser kakinya ke kanan sambil mengirimkan satu pukulan keras bertenaga dalam tinggi. "Hai!" Kumbang merah mengibaskan tongkatnya menyampok tangan Panglima Bayan Sudira, namun luput. Ternyata Panglima Bayan Sudira lebih cepat menarik tangannya kembali. Dan belum lagi Kumbang merah bisa menarik pulang tombaknya, Panglima Bayan Sudira telah lebih dulu mengirimkan satu tendangan kilat menggunakan kaki kanannya. Tendangan cepat dan tidak terduga itu mendarat tepat di pinggang Kumbang merah dan membuatnya mengeluh pendek. Kumbang merah bergegas menarik kakinya mundur beberapa langkah. Bibirnya meringis menahan sakit akibat tendangan bertenaga dalam cukup tinggi. Dan pada saat itu, Panglima Bayan Sudira sudah kembali mengirimkan pukulan beberapa kali dengan cepat. Hia, hiaa, hap, yaat.
Kumbang merah berkelit mengegoskan tubuhnya ke kiri dan ke kanan, menghindari pukulan beruntun yang dilepaskan laki-laki pemimpin seluruh prajurit Karang Setra itu. Pada saat pukulan Panglima itu terhenti sebentar, dengan cepat ditusukkan tombaknya. Kesempatan itu benar-benar dimanfaatkan Kumbang merah untuk balas menyerang. Namun Panglima Bayan Sudira bukanlah hanya sebuah nama kosong. Tusukan tombak berujung bulan sabit keemasan itu dengan mudah dapat dihindarkan. Tubuhnya dimiringkan ke kanan, lalu tangan kanannya disodokkan ke arah dada lawan. Hai, Kumbang merah buru-buru menarik tongkatnya pulang, dan cepat melompat mundur. Dihentakkan ujung tombaknya ke tanah, kuat-kuat pandangan matanya tajam menusuk ke bola mata Panglima Bayan Sudira yang sudah merendahkan tubuh, dengan kedua tangannya menyilang di depan dada sedangkan Kumbang merah hanya berdiri tegak dan tombaknya tegak lurus di samping. Sayang sekali. Saat ini aku tidak punya waktu banyak untukmu. Tapi aku tetap akan mencarimu. Bayan Sudira, jelas Kumbang merah, datar nada suaranya. Panglima Bayan Sudira hanya bergumam kecil, sambil berdiri tegak. Sekali lagi ku peringatkan padamu, jangan coba-coba memasuki wilayah kerajaan Jiwanala. Setelah berkata demikian, Kumbang merah melesat cepat dan hilang seketika. Panglima Bayan Sudira tidak sempat lagi berkata-kata. Dia pun berbalik dan melangkah menghampiri kudanya yang dipegangi seorang prajurit. Tanpa berkata sedikit pun, Panglima Bayan Sudira melompat naik ke punggung kudanya. 10 orang prajurit segera naik ke punggung kuda masing-masing setelah menyarungkan kembali pedangnya, tapi belum juga menggebahnya. Gusti Panglima, salah seorang prajurit yang berada di samping kanannya menegur. Kita tetap ke kerajaan Jiwanala, kata Panglima Bayan Sudira tegas. Baik, Gusti Panglima, jawab 10 prajurit itu serempak. Rombongan kecil kerajaan Karang Setra itu bergerak menuju ke kerajaan Jiwanala. Mereka melompati pohon besar yang menghalangi jalan tembus ke kerajaan itu. Mereka memang menggunakan kuda-kuda pilihan, sehingga tidak mengalami kesukaran melompati rintangan itu. Rombongan kecil ini memang juga terdiri dari prajurit pilihan yang mempunyai kemampuan ilmu olah kanuragan tidak rendah. Mereka terus menggebah kudanya agar berpacu lebih kencang. Saat itu hari sudah menjelang senja. Matahari sudah condong ke arah barat. Udara di sekitarnya semakin terasa dingin. Namun Panglima Bayan Sudira dan 10 prajuritnya tetap bergerak cepat tanpa menghiraukan kabut yang mulai merayap turun menyelimuti permukaan bumi ini. Sementara itu di istana Jiwanala, Prabu Dutanitiyasa tengah dihadapi pembesar-pembesarnya, patih, dan para panglima. Keadaan kerajaan Jiwanala sudah kembali tentram seperti sedia kala, setelah mengalami suatu kemelut yang menelan banyak korban nyawa, baik dari kalangan prajurit maupun rakyat. Pertemuan di Balai Sema Agung itu membicarakan sekitar pemulihan keadaan kerajaan dan perbaikan istana yang rusak akibat terjara orang-orang dari daratan Mongol. Baca serial Pendekar Raja Wali Sakti, dalam kisah jago dari Nongol. Sejak pertemuan tadi, wajah Prabu Dutanitiyasa terlihat murung dan tidak bergairah sama sekali. Meskipun sesekali mengulas senyum, namun terasa hambar dan amat dipaksakan. Semua orang yang berada di Balai Sema Agung ini bisa merasakan kemurungan itu. Tapi tidak ada seorang pun yang berani menanyakannya. Gusti Prabu, Patih Raksajunta membuka suara setelah terjadi kebisuan cukup lama. Prabu Dutanitiyasa mengangkat kepalanya. Dipandanginya Patih Raksajunta yang duduk bersila di sebelah kanannya. Patih itu memberi hormat dengan merapatkan tangannya di depan hidung. Ada apa, Paman Patih? Tanya Prabu Dutanitiyasa pelan. Ampun Gusti Prabu. Dalam 2 hari ini, Gusti Prabu kelihatan murung, jelas sekali kalau suara Patih Raksajunta bernada ragu-ragu. Prabu Dutanitiyasa tersenyum. Patih Raksajunta kembali memberikan sembah. Raja Jiwanala itu mengangkat tangannya sedikit. Semua orang yang berada di ruangan itu memberi sembah kemudian beranjak pergi. Tinggal Patih Raksajunta yang masih berada dalam ruangan itu bersama Prabu Dutanitiyasa. Bahkan Prabu Dutanitiyasa juga memerintahkan pengawalnya untuk meninggalkan ruangan ini. Paman Patih, aku memang menunggu adanya pertanyaan seperti itu, ungkap Prabu Dutanitiyasa. Kemarilah, lebih mendekat.
Patih Raksajunta memberi sembah kemudian menggeser duduknya lebih dekat lagi. Ketahuilah Paman, aku sebenarnya gembira bisa berada di istana ini kembali. Apalagi seluruh rakyat juga sudah tenang kembali, meskipun masih banyak kerusakan yang belum bisa diperbaiki. Tapi, ada sesuatu yang mengganjal di hatiku Paman, jelas Prabu Duta Nitiyasa bertutur rapi. Hamba bersedia mendengarkan, Gusti Prabu, ucap Patih Raksajunta. Paman Patih, kau mengabdi di Jiwanala ini sejak ayahku masih hidup. Sebenarnya tidak pantas kalau aku memberimu kedudukan sebagai patih. Kau seharusnya lebih cocok menjadi penasehatku. Hanya kaulah satu-satunya yang bisa menampung segala keluh kesahku. Hamba cukup senang menerima jabatan patih, Gusti. Prabu Duta Nitiyasa bangkit dari singgasananya. Segera dilangkahkan kakinya beberapa tindak dan berhenti tepat di depan Patih Raksajunta. Tangan kanannya menepuk pundak patihnya itu, dan memintanya untuk berdiri. Patih Raksajunta menyembah sekali lagi sebelum bangkit berdiri. Prabu Duta Nitiyasa melangkah perlahan-lahan meninggalkan ruangan Balai Sema Agung ini, diikuti oleh Patih Raksajunta di samping kanannya. Mereka terus berjalan tanpa ada kata yang terucap sampai tiba di Taman Kaputren yang tampak sepi. Biasanya taman ini menjadi tempat kesenangan permaisuri Dita Wardani. Tapi sekarang ini beliau masih berada di padepokan Arangwatu milik ayahnya. Mereka terus melangkah menyusuri jalan kecil di dalam taman itu. Selama 2 hari ini aku memang tidak bisa tenang, Paman Patih. Pikiranku selalu gelisah. Seakan-akan pertanda kalau bencana belum lagi berakhir menimpa negeri ini, tutur Prabu Duta Nitiyasa memulai membuka hatinya. Apa yang membuat hati Gusti resah? Tanya Patih Raksajunta. Rangga, sahut Prabu Duta Nitiyasa singkat. Rangga. Patih Raksajunta bergumam pelan, seolah-olah berbicara pada dirinya sendiri. Aku merasakan kehadiran pendekar Raja Wali Sakti ke sini bukan secara kebetulan, tapi memang memiliki suatu tujuan sehingga datang ke kerajaan ini. Rangga, nama itu mengingatkanku pada putra Adipati Arya Permadi. Seandainya waktu itu tidak terjadi musibah, pastilah putra Kakang Adipati sudah sebesar pendekar Raja Wali Sakti. Nada suara Prabu Duta Nitiyasa setengah bergumam. Gusti, peristiwa itu sudah 20 tahun lebih berlalu. Bahkan mungkin semua orang sudah melupakannya, meskipun hamba sendiri tidak bisa melupakannya sampai kapanpun. Sepertinya Gusti Adipati masih hidup sampai kini, kata Patih Raksajunta mengingatkan. Itulah yang membuat pikiranku tidak tenang selama ini, Paman. Maksud Gusti? Patih Raksajunta tidak mengerti. Selama ini tidak ada seorang pun yang mengetahui apakah putra Kakang Adipati masih hidup atau sudah tewas dalam musibah itu. Sedangkan sejak itu kita memutuskan hubungan dengan Kadipaten Karangsetra, sudah 20 tahun lebih tidak pernah lagi berhubungan dan selama itu kita tidak tahu bagaimana perkembangan di Karangsetra. Gusti, hamba rasa itu satu keputusan yang sangat bijaksana. Tidak ada gunanya berhubungan dengan Adipati Murtad, meskipun masih ada hubungan darah dengan Gusti Prabu. Ampun, Gusti. Bukannya hamba ingin memutuskan tali persaudaraan, cepat-cepat Patih Raksajunta memberikan sembah. Aku tidak menyesal, Paman. Itu memang sudah keputusan Ayahanda Prabu, dan aku tinggal meneruskannya saja. Tapi yang sekarang mengganjal pikiranku adalah kehadiran seorang pendekar yang namanya begitu sama dengan nama putra Kakang Adipati. Prabu Duta Nitiyasa meneruskan pokok pembicaraannya ini. Nama bisa saja sama, Gusti. Kau benar, Paman. Nama memang bisa saja sama. Tapi, raut wajah, sorot mata, serta jalinan ikatan batin. Ini yang membuat hatiku selalu gelisah. Hamba tidak mengerti, Gusti. Prabu Duta Nitiyasa tersenyum tipis, lalu duduk di kursi panjang yang berada di bawah naungan atap kecil di tengah-tengah taman. Sebuah bangsal kecil yang memang dibuat untuk beristirahat dan berteduh dari sengatan sinar matahari. Patih Raksajunta duduk bersila di lantai, dekat kaki kanan Prabu Duta Nitiyasa. Belum lagi mereka berbicara kembali, seorang prajurit penjaga pintu Taman Kaputren ini berlari-lari kecil menghampiri. Prajurit itu langsung membungkuk memberi hormat begitu sampai di depan Prabu Duta Nitiyasa.
Ada apa, prajurit? Tanya Prabu Duta Nitiyasa. Ampun, Gusti Prabu. Ada beberapa orang berkuda yang mengenakan seragam prajurit menuju istana. Dari laporan prajurit penjaga perbatasan, mereka datang dari Karangsetra, lapor prajurit itu. Karangsetra, desis Prabu Duta Nitiyasa. Tanpa berkata-kata lagi, Prabu Duta Nitiyasa bergegas bangkit dari kursinya dan melangkah tergesa-gesa. Patih Raksa Junta mengikuti dari belakang disusul prajurit pengawal pintu Kaputren ini. Bersambung ke Kemelut Pusaka Leluhur bagian 2. Masih bersama cerita silat online channel. Jangan lupa like and subscribe, terima kasih.